Oke teman-teman, selamat datang di channel by Rizky Stanto. Pada kesempatan kali ini, aku akan melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Lalu, aku langsung menuju ke website, yakni pasca.bapendik.unsud.ac.id. Nah, aku mengikuti pendaftaran Magister Komunikasi ini pada gelombang kedua. Kenapa gelombang kedua? Karena pada gelombang pertama aku belum selesai, terutama mengumpulkan berkasnya. Jadinya aku mengikuti gelombang kedua, yakni pada 3 Juli sampai 28 Juli 2025. Jadi karena aku sudah sign up sebelumnya, tapi belum melakukan pendaftaran, jadi aku tinggal login saja gitu. Kemudian aku milih opsi memilih jenjang, lalu aku pilih untuk Magister. Kita pilih program Magister. Jadi pada opsi jenjang kita pilih program Magister. Lalu prodi pilihan 1 aku milih Magister Ilmu Komunikasi. Lalu ada pilihan kedua, opsional. Karena aku kurang tertarik dengan jurusan selain komunikasi, aku kosongkan. Lalu aku isi nama, lalu nomor KTP. Jadi setelah mengisi tanggal lahir, kita kemudian mengisi alamat rumah. Alamat rumah sendiri aku memasukkan sesuai dengan KTP. Setelah alamat, kita kemudian isi kota, nomor ponsel, agama, jenis kelamin, lalu pekerjaan, posisiku sekarang sebagai seorang fresh graduate, jadi aku mengisi pekerjaan ini sebagai seorang fresh graduate. Lalu pada bagian nama instansi dan jabatan aku kosongkan. Lalu nama perguruan tinggi, latar belakang pendidikan S1 aku isi. Karena sebelumnya aku alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, maka tentu aku isi dengan nama Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman gitu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai fakultasnya. Prodi S1-nya Ilmu Komunikasi. Sebenarnya untuk akreditasi dari Ilmu Komunikasi sendiri sudah unggul, khususnya Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Tapi di kolom hanya ada kosong, A, B, dan C, tidak ada kolom untuk unggul. Jadi aku akan isi dengan A. Tahun lulus 2025 ini atau tahun ini. Lalu masukkan kolom IPK. Lalu masukkan skor TPA atau tes potensi akademik. Jadi kemarin aku untuk melakukan tes TPA ini, aku melakukan tes di Universitas Jenderal Sudirman di gedung Pascasarjana begitu. Walaupun sebagai alumni Universitas Jenderal Sudirman, tapi tetap saja pelaksanaan tesnya sendiri secara profesional. Jadi tidak ada embel-embel alumni, memang benar-benar aku datang ke ruangan tes, tidak ada contekan sama sekali, tidak ada yang bagaimana-bagaimana, benar-benar melakukan tes seperti biasanya. Jujur teman-teman, aku sendiri waktu tes tidak terlalu percaya diri ya, karena aku ngerasa persiapanku masih kurang lah waktu itulah. Jadi aku datang ke ruangan cuman berdoa dan ya sebisanya aja lah. Entah hasilnya gimana, ya udahlah. Tapi alhamdulillah ternyata hasilnya bagus. Aku memperoleh skor di atas dari yang dipersyaratkan.
Jadi kita tinggal masukkan saja skor TPA, lalu tanggal tes TPA, aku masukkan skor bahasa Inggris juga. Jangan lupa untuk tes bahasa Inggris, karena itu juga sebagai syarat penting dalam pendaftaran Magister Ilmu Komunikasi. Aku pun sama, nggak ngerasa percaya diri lah untuk melakukan tes bahasa Inggris ini, karena sebagai bahasa pengantar itu, atau sebagai sebagai bahasa keseharian itu, aku juga pakai bahasa Indonesia, khususnya karena aku orang Jawa, aku juga lebih sering pakai bahasa Jawa gitu. Jadi ya udahlah, kerjain sebisanya aja kan. Oh iya teman-teman, sebelum melakukan simpan atau submit data, kita cek lagi dari awal, dari atas biodata, baik dari jenjang maupun sampai dengan jenis tes bahasa Inggrisnya. Kita cek jangan sampai ada yang salah gitu. Jadi setelah melakukan update biodata, milih prodi dan segala macam, aku ke tahap selanjutnya yaitu pengantar bank, tapi ternyata ada error. Jadi aku akan menunggu sampai webnya pulih lagi. Setelah pengantar bank, nanti aku baru bisa melakukan unggah persyaratan dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi pada tanggal 3 Juli 2025 kemarin aku melakukan pendaftaran untuk gelombang kedua hari pertama. Ternyata ada kendala tentang pembayaran. Lalu aku cek tanggal 4 Juli kemarin dan bisa untuk pembayarannya. Jadi pada tanggal 4 Juli 2025 kemarin aku melakukan pembayaran lewat mobile banking, bisa juga lewat teller juga teman-teman. Setelah pembayaran kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi setelah pembayaran kita lanjut ke unggah persyaratan. Jadi ada beberapa persyaratan seperti foto, ijazah, transkrip, sertifikat TPA maupun sertifikat TOEFL. Jadi kita masukkan satu-satu. Jadi untuk fotonya ada ketentuan maksimal yaitu 500 KB. Jadi aku akan kurangi dulu kualitas fotonya biar bisa diunggah ke syarat pemberkasan gitu. Jadi untuk mengkompres ukuran file foto ada beberapa cara, baik melalui website maupun melalui WhatsApp. Jadi aku lebih memilih pakai WhatsApp. Aku unggah lalu otomatis ke kompres. Oke, kita pilih fotonya. Pastikan ukuran foto sudah benar maupun oke sudah. Lalu kita masukkan ijazah. Setelah ijazah, kita tidak lupa masukkan transkrip nilai kita juga. Setelah itu sertifikat TPA. Kalau kemarin sertifikat TPA itu aku mengambil tes di Unsud. Jadi teman-teman bisa coba juga untuk tes TPA di Unsud maupun di lembaga lain juga gitu teman-teman. Jangan lupa sertifikat TOEFL, lalu klik unggah file persyaratan. Jadi setelah kita melakukan unggah biodata, kemudian kita unggah persyaratan, kita cek lagi gitu, apakah di biodata ada yang salah atau tidak, maupun di persyaratan. Oke, kalau sekiranya aman, kita melakukan finalisasi data. Setelah kita melakukan finalisasi data, kita akan dibawa ke halaman kartu ujian. Jadi kartu ujian ini tertulis kartu ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana dengan nomor ujian, nama peserta, kemudian prodi pilihan. Ujiannya sendiri itu berupa wawancara, dan kita jangan lupa membawa identitas diri, membawa pensil 2B penghapus maupun pulpen, kemudian berpakaian rapi dan bersepatu, dan hadir paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.
Setelah kartu ujian dicetak, kita bisa ke kolom selanjutnya, yaitu di kolom pendaftaran. Setelah form pendaftaran, ada juga kolom rekomendasi akademik. Kemungkinan rekomendasi akademik ini diberikan ketika memberikan berkas langsung ke Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Ada juga pernyataan jaminan biaya, ini juga sama, diberikan secara langsung. Lalu jangan lupa kita cek kolom terakhir, yaitu checklist persyaratan. Kita jangan lupa untuk mencetak. Jadi di form checklist persyaratan ini terdapat beberapa persyaratan yang membantu kita untuk bisa mengecek apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai melakukan pendaftaran via website dan akan dilanjutkan dengan pengiriman berkas. Jadi untuk pengiriman berkas bisa secara langsung maupun dikirim lewat paket. Untuk aku sendiri sih lebih prefer untuk mengirimkan secara langsung. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk hari ini, dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Jangan lupa untuk terus belajar setiap hari. Terima kasih.